Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat yang diberikannya membuat kita dapat berkumpul di sini sama-sama untuk mendoakan dan melakukan pembacaan Yasin dan tahlil tanpa ada halangan apapun. Tentunya sholawat serta salam tidak henti-hentinya kami panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan para sahabatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Sebelumnya saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini pada acara Yasin dan Tahlilan 7 hari Almarhum Haji Agung Setia Dharma. Dan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara malam hari ini. Acara malam ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama akan dimulai sesaat lagi adalah pembacaan Yasin dan Tahlil bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dadang Zulkarnain. Setelah itu kita akan break azan dan sholat isya kurang lebih selama 20 menit. Lalu kita akan masuk ke dalam sesi kedua, tepatnya di pukul 19.45. Nantinya sesi kedua akan dibuka oleh sambutan dari perwakilan keluarga yang diwakili oleh Rahmat Rayan selaku putra dari almarhum. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andian Perlindungan. Dan insya Allah kita akan mengakhiri acara di pukul 21.00. Untuk persingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Dadang untuk memimpin pembacaan Yasin dan Tahlil. Kepada Pak Ustadz Dadang, tempat dan waktu saya persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala ta'ala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada henti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata Allah juga tidak pernah berhenti mengucurkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Hingga sampai hari ini pun nikmat-nikmat yang Allah berikan masih sangat kita rasakan. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada kita semua sebagai pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam zikir yang ke-7 ini marilah kembali kita doakan almarhum Bapak Haji Agung Setia Dharma bin Haji Raden Utom Bustami Nahdi. Kita niatkan bacaan kita, hati kita, bacaan Yasin kita, dan bacaan-bacaan lainnya yang kesemua bacaan itu kita niatkan pahalanya untuk almarhum Haji Agung Setia Dharma bin Haji Raden Utom Bustami Nahdi. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Kita juga berdoa buat kita semua yang hadir secara online.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menganugerahkan kepada kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah hindari kita semua dari segala mara bahaya. Ala hadin yang ala kulli nabiyin salihah, ala hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa usni qur'ihi wa ahlul baiti sayyidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha wa bariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa naqussu khususan almarhum Bapak Haji Agung Setiadharma bin Haji Raden Utom Bustami Nahdi wa ila ruhi almarhum Haji Raden Utom Bustami bin Dodo Nahdi wa ila ruhi almarhum Hajjah Dimas Jumi'ah binti Kiai Haji Emet Johani Atim wa ila ruhi almarhum Emidi Santoso bin Haji Raden Utom Bustami Nahdi wa ila ruhi almarhum Suparno bin Singodarmo wa ila ruhi almarhumah Suwadugi bin Smito wa ila ruhi almarhum Ruspan Mangun Sentana bin Mangun Sentana wa ila ruhi almarhumah Sawita Kramadi Sastra binti Kramadi Sastra wa ila ruhi almarhum Hasan Datuk Pemuncak bin Marah Hasan wa ila ruhi almarhumah Enjar binti Muhammad Nur wa ila ruhi almarhumah Hajjah Sri Sulak Ningsih Moni binti Ahmad Darna Kusuma tumma ila arwahi almarhum Haji Edi Germaini bin Haji Germania Haji Edi Germania bin Haji Germania Suradirja wa usulim wa qur'ihim annahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa amwalihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Sayyidullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقدرون فلا يحزنك قولهم إنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بعلمه يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. لك الحمد يا الله يا مولانا ربنا وعبد الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى وقد الصحابة الرسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وحيك الكريم وعجل سلطانك. سبحانك لا نخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد إذا ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وسفينا ودخرنا ومصطفى ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتغفر بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتغفر بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وبارك لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل وأنزل تقبل سما قرأناه من القرآن العظيم وهي سورة الفاتحة وسورة الياسين وسورة الإخلاص والمعوذتين ومن بعد سورة البقرة وآية الكرسي وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا وسيلة ورحمة نازلة وبركة سبيلة نقدمها وندها إلى حضرة حبيبنا وسفينة قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها khususan aba'ana umahatina wa ajna wa jadatina wa nakhusu khususan Saibul Bait Bapak Haji Dodi Sampurna wa Alfa Al-Fakira Ibu Tuti wal Afura Ibu Rini istamana hauna bisababihim wa tal Qur'anil Azim wa nakhusu khususan almarhum Bapak Haji Agung Setiadarma bin Haji Radin Utan Bustaminahdi wa ilarhi almarhum Haji Radin Utan Bustamin bin Dadanahdi wa ila ruhi almarhumah Hajjah Nimas Jumiah binti Kiai Haji Emed Johani Atim wa ila ruhi almarhum Emedi Santoso bin Haji Radin Utambus Tominahdi wa ila ruhi almarhum Suparno bin Singwadarmo wa ila ruhi almarhumah Suwadugi binti Seto Sunito wa ila ruhi almarhum Ruspan Mangun Sentana bin Mangun Sentana wa ila ruhi almarhum almarhumah Sawita Kramadi Sastra binti Kramadi Sastra wa ila ruhi almarhum Hasil Datuk Pamuncak bin Mara Hasan wa ila ruhi almarhumah Endiar binti Muhammad Nur wa ila ruhi almarhum Hajah Sri Sulak Miningsih Moni binti Ahmad Darna Kusuma wa ila ruhi almarhum Haji Ede Germania binti Haji Germania Suradireja wa usulim wa qurihim Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihi wa anhum Allahumma gfir lahu warhamhu wa afi wa fanhu wa akrim nuzulahu wa washima khallahu wa ja'al jannata maswahu Allahumma gfir lahum warhamhum wa afi wa fanhum wa akrim nuzulahu wa washima khallahu wa ja'al jannata maswahum
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل في قبورهم رحمة والديا والنور والبهجة والسرور من يوم هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على جميع القبور khususan almarhum Bapak Haji Agung Setia Dharma bin Haji Redan Utom Mustamin Hadi wali jami muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum darajat wa da'if lahum hasanat wa kafir anhu sayiat wa adkhilhum jannati mal abul ummahat rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فريز الهم ويا كشف الغم يا من لي بدي يغفر ويرحم اللهم ادفعنا الغلا والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل خير أعمالنا يا الله بها بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة وقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikian para jemaah sekalian, zikir kita, semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang menjadi doa dan hajat kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dadang. Dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita akan break untuk azan dan juga sholat isya, dan kita akan kembali lagi di sesi kedua, tepatnya pukul 19.45. Kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Andian Parlindungan, lalu juga akan ada sambutan dari keluarga yang diwakili oleh Rahmat Rayan sebagai putra dari almarhum. Terima kasih.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kembali bergabung. Dan untuk Bapak Ibu juga ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk yang baru bergabung di sesi kedua ini. Dan saya ulangi lagi, di sesi kedua ini nanti kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andian Parlindungan. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga, tepatnya yang akan diwakilkan oleh putra dari almarhum, yaitu Rahmat Rayyan. Kepada Rayyan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, atas nama keluarga besar almarhum Haji Agung Setia Dharma bin Bustomi Nahdi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dengan berkah dan lindungannya yang melimpah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk almarhum, dan semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni segala dosa dan kehilafannya serta dilampahkan kuburnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rayyan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Andian Parlindungan. Kepada Bapak Ustadz Andian, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, kita akan menunggu Bapak Ustadz Dr. Andian untuk segera bergabung. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebentar lagi Bapak Ustadz Dr. Andian akan bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bapak Ustadz. Ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Ibu Rini Wardani Balkis, Bu Rini T. Wardani. Saya mengucapkan turut berduka cita atas kepulangan Bapak Haji Agung Setia Dharma. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Kalau kita bicara tentang ujian hidup, ya kita bicara tentang ujian hidup. Ya, di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Ya, artinya bahwa ujian hidup itu adalah sebuah keniscayaan. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada ujian. Ya, di mana ada kehidupan, di situ pasti ada ujian. Nah, Allah menggunakan istilah bala. Ya, istilah bala itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, bala walana beluannakum. Nah, itu ada kalimat bala di situ. Walana beluannakum. Ada lamnya untuk menguatkan, memastikan bahwa kita pasti akan diuji. Nah, kalimat ada huruf lam di situ, menguatkan. Nah, nabluwa itu berasal dari kata bala. Bala itu dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Allah tidak sama dengan ucapan kita sehari-hari. Kalau ucapan kita sehari-hari, bala itu malapetaka. Awas loh, nanti kena bala loh. Nah, itu malapetaka. Ayo kita kumpul untuk tolak bala, untuk doa tolak bala. Nah, itu bala dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau bala dalam pandangan Al-Quran itu ujian, Bapak. Nah, dalam kaitan dengan bala ini, itu berkaitan dengan yang namanya at-targhib wa tarhib. Ya, ujian hidup dalam bentuk kesenangan ataupun dalam bentuk penderitaan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Jadi ada 5 cobaan ujian hidup yang disebutkan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 155 ini, bahwa kami pasti akan menguji kamu ya dengan apa? Dengan lapar, dengan takut, dengan lapar, dengan berkurangnya harta, dengan jiwa, dan dengan buah-buahan, paceklik dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana menguatkan diri kita? Bagaimana menguatkan keyakinan, kesadaran kita bahwa ujian-ujian yang disebut oleh Allah, termasuk di dalamnya al-anfus itu adalah kematian, orang yang kita cintai, itu digunakan dengan Allah menggunakan kalimat bisyai'in. Bisyai'in itu Bapak Ibu artinya bahwa ujian hidup itu sedikit, kecil dibandingkan nikmat Allah. Jadi kita yang sedang diuji, apapun cobaan ujian hidup kita, yakinlah, sadarlah bahwa ujian hidup itu sedikit dibandingkan nikmat Allah. Jadi nggak sebanding sebetulnya antara cobaan ujian hidup kita dengan nikmat yang diberikan Allah kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pun
Allah katakan wa basyiris sabirin. Jadi ternyata salah satu fungsi ujian hidup itu adalah untuk menguatkan kesabaran kita, Bapak. Nah, jadi menguatkan kesabaran kita. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang tetap taat beribadah sesulit apapun cobaan hidupnya. Itu arti sabar. Orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, maksiat sesulit apapun cobaan hidupnya. Itu arti sabar. Dan yang ketiga adalah orang yang tetap kuat menghadapi berbagai cobaan ujian hidup. Ya, termasuk mampu mengendalikan marah, mengendalikan emosi, mengendalikan dendam, benci, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan sabar. Nah, hebatnya, orang yang sabar ini justru tauhidnya kuat. Maka Allah mengatakan, orang yang sabar itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan hanya kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, orang Islam, orang Muslim itu, dia dipersiapkan oleh Allah jiwanya, mentalnya menghadapi cobaan. Kalau dia mau tadabbur Quran. Karena di dalam Al-Quran, ya, sebetulnya cobaan ujian hidup itu tidak berat. Sebenarnya. Kenapa? Karena dasarnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Jadi sifat daripada cobaan ujian hidup itu sebetulnya ringan, Bapak. Adanya di sini. Jadi kalau persepsi kita mengatakan ujian hidup kita berat, dan kita percaya itu, kalau di sini mengatakan ujian hidup kita berat, dan kita percaya itu, maka yang ada di sini adalah ketakutan, kecemasan, kesedihan. Maka kalau begitu, kita harus kembali kepada Al-Quran. Jangan percaya sama logika kita. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kesanggupan. Nah, ketika logika kita mengatakan misalnya bahwa hidup aku penuh kesulitan. Ya. Hidup aku penuh kesulitan. Ya. Ketika pikiran kita mengatakan hidup aku penuh kesulitan, tapi Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali Bapak Ibu Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa di dalam setiap kesulitan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, jadi buat Bu Rini dan keluarga, ya, ujian hidup itu adalah sebuah keniscayaan, tapi ujian hidup itu sedikit dibandingkan nikmat Allah. Kemudian Allah tidak menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Ya, Allah tidak menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Dan kemudian bersama setiap kesulitan kita pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Nah, kita perlu belajar, Bapak Ibu. Belajar bagaimana menyikapi ujian hidup itu dari Quran. Nah, banyak sekali orang-orang depresi, orang stres, orang frustasi. Kenapa? Karena nggak kuat menghadapi cobaan ujian hidup. Karena nggak punya tempat bersandar ketika mereka menghadapi cobaan ujian hidup. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau saya, kita semua punya tempat bersandar. Siapa tempat bersandar kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka muncul kesadaran keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Satu hal yang membuat kita resah ketika kita menghadapi cobaan ujian hidup. Apa yang membuat kita resah, Bapak? Kita sering prasangka buruk kepada Allah. Ya, kita sering berprasangka buruk kepada Allah. Nah, sejatinya menghadapi cobaan ujian hidup itu harus prasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah 216,
Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ada kebaikan di dalam. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak ada kebaikan di dalam. Ya, seorang ibu di hari ketiga kematian suaminya, ya hari pertama, hari kedua, hari ketiga menangis karena kepergian sang suami yang selalu mendampinginya sudah sekian puluh tahun, 60 tahun kurang lebih. 50 tahun sekian kurang lebih. Hampir 60 tahun. Dia menangis, dia sedih. Ya, dia belum menemukan hikmah. Ya, dia benci dengan suasana, dalam tanda petik ya, dia tidak suka dengan suasana kematian itu yang membuat dia sedih. Tapi setelah 100 hari kematian suaminya, dia bicara kepada saya. Ustadz, ternyata subhanallah inilah yang terbaik yang diberikan Allah kepada saya. Kenapa? Karena kata dokter, andaikan suami saya hidup, suami saya itu akan cuci darah. Andaikan suami saya hidup, jantungnya bermasalah, levernya bermasalah, maka akan menjadi beban tersendiri buat saya. Jadi saya yakin bahwa sesuatu yang tidak saya sukai di awal, inilah yang terbaik yang diberikan Allah kepada saya. Nah, itu yang disebut dengan prasangka baik kepada Allah. Nah, jadi kunci ketenangan hidup itu, Bapak Ibu, kunci kedamaian hidup itu, kunci berdamai dengan keadaan itu adalah prasangka baik kepada Allah, bahwa setiap apa yang ditetapkan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Mana ayatnya? Mana ayatnya, Bapak Ibu? Surat 57 ayat 22. Ya, di surat 57 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini, yang terjadi di muka bumi ini dan terjadi pada dirimu, sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Hari ini kita bertemu, sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan kehidupan. Pak Agung dipanggil oleh Allah pada waktu yang ditentukan kemarin, itu sudah ada ketentuannya di dalam takdir kehidupan. Ya, peristiwa COVID sudah ada ketentuan oleh Allah, dan berapa lama COVID itu akan ada di Indonesia, di dunia ini sudah ada ketentuan Allah. Nah, apa tanggung jawab kita? Beriman dengan takdir Allah, mengimani ketentuan Allah, mengimani takdir Allah, ya, mengimani ketentuan Allah, mengimani takdir Allah. Ya, untuk apa kita mengimaninya? Di ayat 23, agar surat 57 ayat 23, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam ketakutan. Kalau kita beriman kepada Allah, ya, kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah hakul yakin, ya, maka ada ketenangan bahwa setiap yang ditetapkan oleh Allah itu, setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pasti ada hikmah. Nah, jadi ketika kita percaya kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah, itu untuk apa? Agar kita tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari kita, agar kita tidak sombong terhadap apa yang datang kepada kita. Ketika orang yang kita cintai berlalu dari kita, dipanggil oleh Allah, kita tidak larut dalam kesedihan. Ketika orang yang kita cintai sakit, kita tidak larut dalam kesedihan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ujian yang paling berat, ya, salah satu ujian yang paling berat adalah kematian. Ya, adalah kematian. Kenapa dia paling berat, Bapak Ibu sekalian? Karena berpisahnya orang yang dicintai dan menyintai. Ya, karena berpisahnya orang yang dicintai dan menyintai. Itu ujian yang paling berat. Ya, dan semua kita punya pengalaman bahwa
kita pernah diuji oleh Allah dengan kematian orang-orang tercinta itu. Ya, kita semua punya pengalaman tentang itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita punya pengalaman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa itu kematian? Kematian itu adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Berpisahnya antara ruh dan jasad. Nah, jasad kembali kepada tanah. Ruh kembali kepada Allah. Nah, sebetulnya kalau kita memahami beberapa ayat Al-Quran dan hadis, sebetulnya orang yang wafat itu, yang mati itu adalah jasadnya yang mati, bukan rohnya. Ya, jasadnya yang wafat, yang mati bukan rohnya. Maka rohnya hidup di sisi Allah. Ya, kalau dia kafir, kalau dia musyrik, dia hidup dalam penderitaan. Kalau dia seorang mukmin, seorang yang taat, dia hidup dalam kebahagiaan. Ya, salah satu contoh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, orang-orang kafir itu yang sudah wafat minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Nah, berarti ada kehidupan di sana. Tapi apa kata Allah? Tidak mungkin, karena kalian sudah berada di alam barzakh. Jadi ada kehidupan sebetulnya bagi alam ruh. Nah, maka kita yang masih hidup ini, yakinlah kita masih bisa terhubung dengan mereka. Karena mereka hidup di sisi Allah. Yang mati adalah jasadnya. Bagaimana kita terhubung dengan mereka? Dengan doa kita. Bagaimana kita terhubung dengan mereka? Dengan bacaan Al-Quran kita. Pahala dari Al-Quran yang kita baca. Bagaimana kita terhubung dengan mereka? Dengan sedekah kita. Dengan ibadah-ibadah yang kita niatkan pahalanya untuk ayahku, untuk suamiku, untuk anakku, untuk adikku, untuk kakakku, untuk orang tuaku. Itu terhubungnya ruh dengan ruh. Ya, tapi dengan amalan. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, yang ketiga waladun sholih yad'u. Jadi yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa orang-orang yang soleh, apalagi anak kandungnya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat meyakini itu. Maka tahlilan menurut saya, ya, menurut saya, silakan menurut yang lain, menurut saya sah-sah saja. Karena kita mengirim doa. Seperti tadi baca Yasin, 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau Yasin yang kita baca berapa huruf? Dikali sekian puluh orang yang mengaji, 88 orang mengaji. Dan niat pahala pengajiannya tadi disampaikan kepada almarhum Pak Agung, maka insya Allah sampai. Yang tidak yakin nggak ada masalah. Nah, yang nggak boleh itu saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Itu yang tidak boleh. Jangan merasa diri kita paling benar ibadah kita. Itu yang tidak boleh. Karena ini wilayah ayat alam gaib. Ini bagian dari keyakinan. Yang yakin monggo jalankan. Yang nggak yakin ya sudah nggak usah jalankan. Tapi jangan menyalahkan orang yang menjalankan. Silakan. Nah, jadi bagi keluarga almarhum Bapak Agung, teruskan kalau yakin dengan doa-doa, dengan ibadah-ibadah, dengan bacaan Al-Quran, dengan sedekah. Ya Allah, pahala dari kebaikan ini untuk suamiku, ya Allah. Pahala kebaikan ini untuk pahala dari sedekah ini untuk suamiku, untuk ayahku, ya Allah. Pembuktiannya nanti setelah kita wafat. Ya, jangan kita berdebat sekarang. Pembuktiannya nanti setelah kita wafat, sampai nggak doa orang-orang yang hidup untuk orang yang mati? Sampai nggak amal ibadah orang yang hidup untuk orang yang mati? Sampai nggak pahala kebaikan baca Al-Quran orang yang hidup untuk orang yang mati? Nanti pembuktiannya setelah kita wafat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kita masih bisa terhubung dengan mereka melalui amal ibadah kita. Ya, melalui amal ibadah kita. Terutama amal ibadah anak-anak yang soleh. Yang dia hadiahkan pahala kebaikannya buat ayahnya. Ya, maka anak-anak Pak Agung
Ya, kalian itu hadir ke dunia ini tidak bisa tanpa ayah, tanpa seorang ayah. Ya, kalian hadir ke dunia ini karena ada seorang ayah dan seorang ibu. Ya, tanpa ayah kalian tidak pernah hadir, tanpa ibu kalian tidak pernah hadir. Ya, kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita belum tentu bisa menebus kebaikan orang tua atas kehadiran kita di dunia ini. Bayangkan, sebaik-baiknya anak mengabdi pada orang tuanya belum tentu bisa menebus kebaikan orang tuanya yang bisa menghadirkan anaknya di muka bumi. Belum tentu bisa menebus kasih sayang ayahnya, kasih sayang orang tuanya, ibunya. Kalau ibunya ibunya wafat, kasih sayang ibunya kepada dia. Maka yang namanya berbakti kepada orang tua itu bukan semasa hidup saja. Berbakti kepada orang tua itu semasa orang tua juga sudah kembali menghadap Allah. Setidaknya doa apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kalau kemudian orang tua kita punya kesalahan, maafkan kesalahannya. Kalau ibu kita punya kesalahan, maafkan kesalahannya. Kalau ayah kita punya kesalahan, maafkan kesalahannya. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempat salah, tempat lupa. Nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Maafkan kesalahan orang tua. Ya, begitu kita maafkan kesalahan orang tua kita, dan pemberian terbaik sesudah matinya dalam bentuk doa dan amal itu jauh lebih baik daripada pemberian sesuatu di masa hidupnya. Misalnya kita memberi sepatu di masa dia hidup, memberi baju di masa dia hidup, membelikan mobil di masa dia hidup. Ini jauh lebih baik pemberian setelah dia mati. Dalam bentuk doa, dalam bentuk amal. Jauh lebih baik daripada pemberian semasa dia hidup. Jadi yang ditunggu oleh orang tua kita itu adalah amal kebaikan anak-anaknya, doa anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, apalagi kita yang punya orang tua sudah wafat. Ya, saya umur 6 tahun ayah saya meninggal dunia. Dan ayah saya berumur 34 tahun. Jujur, umur 6 tahun belum bisa merasakan kasih sayang ayah. Ya jujur, saya nggak bisa merasakan apa sih. Saya sering tanya sama ibu saya, Bu, ayah sayang nggak sama saya? Ya sayang. Ya tapi dia cerita tentang kasih sayang ayah saya kepada saya. Tapi sebagai anak pada usia 6 tahun itu belum merasakan kesempurnaan kasih sayang ayah. Tapi sampai detik ini dalam setiap doa saya, dalam sujud saya lagi nyetir, saya lagi jalan, selesai ceramah, saya selalu, ya Allah, lapangkan kubur ayah saya. Ampuni dosa ayah-ayah, ampuni dosa-dosa ayah saya. Sayangi ayah saya. Ya. Dia meninggal terlalu muda, 34 tahun. Ya. Kalau ada amal kebaikan, pahala dari ceramah saya ini, pahala ceramah saya ini berikan kepada ayah saya. Kalau ada pahala dari bacaan Al-Quran saya ini, berikan kepada ayah saya. Kalau ada pahala dari sedekah saya ini, berikan kepada ayah saya, ya Allah. Bapak Ibu sekalian, begitu sejatinya anak kepada orang tua. Jadi yang namanya berbakti kepada orang tua itu tidak dibatasi oleh keadaan sudah wafat. Karena sudah wafat pun masih bisa berbakti. Begitu juga Bu Rini, bakti seorang istri kepada suaminya. Ya, bakti seorang istri kepada suaminya. Ya, doakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, untuk kita apa? Untuk kita adalah jadikan kematian itu nasihat. Kita hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas. Ya, kalau kita sadar bahwa hidup di dunia ini sebentar, hidup di dunia ini sesaat, ya, kita nggak bisa sombong. Nggak ada itu orang yang kaya sombong, orang yang hebat sombong, orang yang cerdas sombong. Apa yang kita miliki? Saya tanya sama Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu miliki? Apa yang Bapak Ibu miliki?
Sehebat-hebatnya kita punya rumah 10, punya apartemen, punya perkebunan, punya kendaraan. Ketika meninggal hanya pakai kain kafan. Hanya pakai kain kafan. Apa yang kita banggakan dengan apa yang kita miliki? Nggak ada. Harta bukan punya kita. Ada orang yang sombong karena ilmunya. Pernah dengar? Orang yang sombong karena merasa dirinya pintar. Banyak orang-orang yang sombong karena dirinya pintar, padahal ilmu bukan milik dia. Allah yang mengangkat derajatnya dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah dan dititipkan kepadanya sebentar saja, sesaat saja ilmu itu, dan sedikit. Pernah dengar Bapak Ibu, dokter ahli spesialis jantung meninggal gagal jantung. Artinya ilmu dia saja nggak bisa menyelamatkan diri. Saya minum dulu ya. Dokter spesialis paru-paru meninggal gagal paru-paru. Dokter spesialis ginjal meninggal gagal ginjal. Pernah dengar nggak? Itu dokter Sidabutar ahli ginjal. Mau berobat 3 bulan saya dengar antrinya. Meninggalnya gagal ginjal. Artinya ilmu kita itu belum tentu bisa menyelamatkan hidup kita. Karena ilmu bukan kita pemiliknya, tapi yang memiliki Allah. Maka nggak boleh orang pintar itu sombong dengan ilmunya. Nggak boleh tokoh-tokoh agama itu merasa terhormat sehingga dia sombong dengan ilmunya. Karena ilmu bukan punya kita, harta bukan punya kita. Bapak Ibu, nanti kalau kita wafat, Pak Agung itu sudah wafat. Pak Agung Setiadharma sudah wafat. Waktu Pak Agung diantar ke pemakaman, Bapak Ibu, diantar ke pemakaman, 3 yang mengikuti Pak Agung, kata Rasulullah. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Begitu jasad masuk ke liang lahat dan Pak Agung ditimbun dengan tanah, maka yang 2 kembali, yang 1 tersisa. Apa yang kembali? Yang kembali adalah hartanya dan keluarganya. Artinya harta tidak setia menemani kita, kecuali harta yang sudah diamalkan, disedekahkan, diinfakkan. Anak yang dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, anak yang selalu digendong, anak yang selalu ditimbang, anak yang disekolahkan, anak Bapak Ibu, anak. Ketika kita meninggal tidak setia juga dengan kita. Gak ada anak kita mau nemenin kita itu di malam pertama gitu ya. Ayah, aku temenin ayah di malam pertama, gantian, besok malam kedua kakak, malam ketiga adik. Istri sehidup semati katanya dalam kisah cinta Romeo dan Juliet, kita sehidup semati. Begitu suami mati, istri nggak berani nemenin suaminya. Maka Rasulullah bilang, apa kata Rasulullah? Yang 2 kembali. Apa yang kembali? Harta dan keluarganya. Yang tersisa apa? Amalnya. Sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Kalau Pak Agung sakit kemarin, maka amalan dari menggugurkan dosa karena sakitnya menggugurkan dosa. Itu yang paling penting, Bapak. Dan termasuk nanti doa anak yang soleh, doa istri yang soleha. Nah, itu real. Maka yang tersisa bersama kita adalah amal kita. Nah, Bapak Ibu, mati itu pasti. Mati itu pasti. Ya, tidak ada yang tidak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Maka hargai kehidupan kita saat ini yang hanya sesaat. Kenapa saya katakan sesaat? Bapak Ibu, kenapa saya katakan sesaat? Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Pernah baca kisahnya di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran kisahnya Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Bayangkan, lama nggak tuh 309 tahun? Lama.
Tapi begitu mereka terbangun dari tidur mereka, hanya merasakan setengah hari. Jadi bayangkan mereka katakan kita tertidur setengah hari. Padahal sudah tertidur 309 tahun. Setengah hari itu berapa jam? 12 jam. Bayangkan 309 tahun, 309 tahun hanya merasakan 12 jam. Hanya merasakan 12 jam. Padahal sudah tertidur 309 tahun. Nah, umur kita hanya 60 tahun, 70 tahun. Paling tinggi mungkin 80 tahunan. Berarti kalau hidup di dunia ini cuma 60 tahun, yang 309 tahun merasakan setengah hari 12 jam, 60 tahun berarti 1/5 dari 300 tahun. Jadi 1/5 dari setengah hari. 1/5 dari 12 jam. Kalau 70 tahun berarti berapa? 1/4 dari setengah hari, dari 12 jam. Berarti hidup di dunia ini sebetulnya hanya 2 jam, 3 jam Bapak Ibu. Menurut waktu hitungan Allah. Berarti sebentar hidup di dunia ini. Maka apa kata Allah? Kalau kita menyadari dunia ini fana, binasa, dunia ini laibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, watafahur, tempat berbangga-bangga, watakatsur, tempat menumpuk harta. Maka apa kata Allah? Apa kata Allah Bapak Ibu? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita semua dan sebaik-baik bekal kita pulang menghadap Allah adalah takwa. Waspada Bapak Ibu terhadap 2 penyakit. Waspada terhadap 2 penyakit. Apa penyakit yang pertama? Hubbud dunya, cinta dunia. Apa penyakit yang kedua? Wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jangan terlalu cinta dunia. Kalau terlalu cinta dunia maka akan takut mati. Ya Bapak Ibu, jangan dicintai dunia ini. Dunia ini bukan tujuan dari perjalanan hidup kita. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil, kata Rasulullah. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing dan orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Startingnya dari mana Bapak Ibu? Startingnya dari mana? Kelahiran. Endingnya di mana? Kematian. Itu real. Itu fakta. Startingnya adalah kelahiran, endingnya adalah kematian. Nah, kalau begitu antara kelahiran dan kematian itu apa? Seperti sebuah perjalanan. Nah, kenapa kaya itu jadi tujuan? Kenapa hebat itu jadi tujuan? Kenapa berkuasa itu jadi tujuan? Kenapa? Starting hidupnya kelahiran, endingnya kematian, maka antara kelahiran dengan kematian adalah sebuah perjalanan. Maka Allah ingatkan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal daripada dunia. Maka dasar itu, apa kata Allah di surat 28 ayat 77? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Kejarlah kehidupan akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Jadi hebatnya orang Islam ini, kita ini diajarkan oleh Allah untuk visioner Bapak. Visioner itu apa? Meyakini ada hidup sesudah mati. Dan itu lebih kekal daripada hidup dunia ini. Meyakini ada kehidupan yang jauh lebih indah sesudah kehidupan dunia ini. Dan itu sangat dahsyat. Dan itu keyakinan. Maka kejar akhirat, jangan lupa dunia. Ya, kejar akhirat, jangan lupa dunia. Nah, dan fakta itu diperlihatkan kepada kita dengan kematian orang-orang di sekitar kita, sahabat, keluarga, ya, guru, kerabat. COVID tahun lalu menelan 100
50.000 orang wafat di Indonesia. Seluruh dunia mungkin sekitar 4 juta yang wafat. Itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Aina matakunu yudrilkumul maut, di mana saja kamu berada kamu pasti akan mati. Nah, kalau Pak Agung kita nggak usah bahas panjang lebar. Karena Pak Agung sudah berlalu dengan amalnya. Insya Allah husnul khotimah kemarin, insya Allah diampuni oleh Allah dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya. Maka tadi saya pesankan kepada keluarganya. Nah, tinggal kita sekarang. Karena kematian itu suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap akan datang kepada kita. Cepat atau lambat. Akan datang kepada kita. Bapak Ibu sekalian. Cepat atau lambat. Maka Allah mengingatkan kita sekali lagi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi prasangka baiklah kepada ya, bahwa di dalam setiap cobaan ujian hidup itu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Maka utamakan energi sabar dalam menghadapi berbagai problematika hidup kita. Utamakan energi sabar. Dan orang yang sabar itu dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 157, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah. 3 Bapak Ibu. Orang yang sabar karena menghadapi cobaan, orang yang sabar dalam menjalankan peran tanggung jawab kehambaannya kepada Allah, orang yang sabar ya menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, 3 diberikan Allah. Yang pertama, ulaika alaihim shalawatun, ampunan. Yang kedua, warahmatun. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah. Yang kedua, energi ikhlas. Energi ikhlas itu apa? Surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Tapi dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena isi kandungan dari surat Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk ikhlas. Hadapi segala sesuatu karena Allah. Yakin kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Yakin Allah akan mengganti kesedihan kita dengan kebahagiaan. Nah, ikhlas itu memurnikan tauhid kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ya, manusia itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tuh, energi yang kedua, energi ikhlas. Nanti kita bahas lebih lanjut di luar momen suasana takziah ini. Ya, energi yang ketiga adalah energi syukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmat. Nah, orang yang bersyukur itu akan melihat secara jernih bahwa nikmat yang diberikan Allah jauh lebih besar daripada cobaan ujian. Kebahagiaan jauh lebih banyak daripada penderitaan. Senyuman jauh lebih banyak daripada tangisan. Maka orang bersyukur itu akan jernih melihat bahwa nikmat yang diberikan Allah jauh lebih besar. Maka tidak ada alasan tidak bersyukur sesulit apapun keadaan kita. Nah, di Amerika, di Eropa dikembangkan sekarang terapi syukur namanya. Bagaimana kita selalu mengumandangkan thanks God. Nah, mereka menyebutnya thanks God kalau kita bersyukur kepada Allah. Ya, ternyata orang-orang yang bersyukur kepada Allah mampu mengendalikan emosinya. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah jauh lebih sehat daripada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang bersyukur jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur di setiap nafas kehidupan kita. Sehingga ketika menghadapi cobaan kita mengatakan, ya Allah, nikmat-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu jauh lebih besar daripada cobaan hidup. Energi syukur.
Yang keempat adalah energi tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pelindungnya. Ya. Innallaha balighu amri, Allah sampaikan semua harapannya. Dan Allah sudah menetapkan sesuatu berdasarkan kekuasaannya. Nah, Bapak Ibu, pondasi dari tawakal itu apa? Mengenal Allah. Pondasi dari berserah diri kepada Allah, tawakal itu apa? Yakin kepada Allah. Pondasi dari tawakal kepada Allah itu apa? Berprasangka baik kepada Allah. Maka sebaik-baik tempat bersandar kita adalah Allah. Sebaik-baik tempat tawakal kita adalah Allah. Jadi tawakal itu bukan pasif, tawakal itu aktif. Maka ikhtiar dulu baru berserah diri. Nah, di dalam surat Al-Insyirah Allah katakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau Allah mau mengganti kesulitan kita dengan kemudahan, maka usaha dan doa, ikhtiar dan doa. Ya, doanya itu penting. Ikhtiar dan doa. Nah, digabungkanlah ikhtiar dengan doa, itulah tawakal. Nah, makanya tawakal itu yakin kepada Allah, berserah diri kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Itulah tawakal. Itu energi yang keempat. Nah, energi yang kelima adalah energi istiqomah. Di surat 41 ayat 30-31, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Energi istiqomah Bapak Ibu. Bagaimana kita istiqomah di dalam kebaikan. Ya, bagaimana kita istiqomah di dalam kebaikan. Bagaimana kita istiqomah di dalam kebenaran. Di jalan Allah. Sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun penderitaan kita, seberat apapun problematika hidup kita, tetap istiqomah dalam kebaikan. Allah katakan apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami akan melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, 5 ini. Kalau digabungkan, kalau dibicarakan banyak lagi. Belum energi zikir. Ya, belum energi taubat. Belum energi sujud, subhanallah. Wah, itu kalau digabungkan banyak. 5 saja. Ya, dengan 5 energi ini kita kuat menghadapi berbagai keadaan. Dan Allah ingatkan kita, apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 139, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, kamulah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Bu Rini dan keluarga bangkit, ya, harus kuat, ya, jangan larut di dalam penyesalan, ya, keluar dari zona kesedihan, ya, maafkan semua kesalahan dan kekurangan suami, ya, maafkan kesalahan dan kekurangannya, dan doakan agar Allah mengampuni dosanya, memaafkan kesalahannya, melapangkan kuburnya, menerima amal ibadahnya, dan jangan lupa ada doa, ya Allah pertemukan kami di surga kelak. Ada nggak ayatnya itu tentang masuk surga sekeluarga? Bapak Ibu, ayat tentang masuk surga sekeluarga ada di surat 52 ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Ada di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 8. Ada di surat 13, surat Ar-Ra'du ayat 23. Di situ dijelaskan salah satunya doa malaikat, masukkan orang-orang beriman ke dalam surga bersama nenek moyangnya, bersama pasangan hidupnya, bersama anak cucu keturunannya yang soleh. Jadi nanti kita merindukan masuk surga bersama orang-orang tercinta, Bapak. Bersama orang-orang tercinta.
Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah menguatkan kita di masa-masa sulit. Ya, dengan 5 energi tadi, ya nanti kalau mau lebih kita cari waktu mengaji lagi biar lebih panjang mengupas 5 energi itu dahsyat sekali, sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat, butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam kita buka Quran sama-sama, kita membahas tentang energi sabar. Kita bahas tentang energi sabar saja bisa 2 jam lebih, Bapak. Kita buka ayat-ayatnya, kita buka bagaimana nikmatnya sabar, manfaatnya sabar dan seterusnya. Ya, tapi malam ini kita berharap mudah-mudahan keluarga yang ditinggal oleh almarhum Pak Agung sehat, kuat, sabar, ikhlas, tawakal, terus istiqomah dalam kebaikan dan terus menatap masa depan yang lebih baik. Tapi jangan lupa, teruslah terhubung dengan almarhum dalam doa-doa, dalam amal, dalam kebaikan, dalam sedekah, dalam zikir, dalam bacaan Al-Quran. Karena yang mati itu, yang binasa itu tubuhnya, bukan jiwanya. Jiwanya tetap hidup dan terus bisa berkomunikasi dengan kita, terhubung, bukan berkomunikasi, terhubung, terkoneksi dengan kita melalui amal kebaikan, melalui doa. Ya, melalui amal kebaikan, melalui doa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sini saya lihat juga ada jemaah saya nih di Masjid As-Salam Bintaro Jaya. Wah, udah lama saya nggak ke Masjid As-Salam ini. Assalamualaikum Bapak-bapak di Masjid As-Salam, ya Bintaro Jaya. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Ya, nanti Ramadan kita bertemu insya Allah, tarawih di sana. Ya, mudah-mudahan semua sehat. Ya, Bapak Ibu keluarga besar. Semuanya sehat-sehat insya Allah, ya sehat-sehat insya Allah, kuat, sabar, ikhlas, dan mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah juga pada saatnya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, satu perenungan dari Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kau kufur kepada Allah? Dulu kau tidak pernah ada. Kemudian Allah ciptakan kamu, Allah hidupkan kamu, fa'ahyakum. Tsumma yumitukum, kemudian engkau dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian engkau dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan engkau akan dikembalikan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahmu di hadapannya. Maka subhanallah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang soleh di sisa-sisa umur kita. Dan mudah-mudahan jika kematian tiba kepada kita, kita diwafatkan husnul khatimah. Itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, nasrum minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andian Perlindungan atas tausiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara Yasin dan Tahlil pada malam hari ini. Sekali lagi mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini. Semoga amalan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mendoakan almarhum. Saya pun selaku pembawa acara meminta maaf jika terdapat kesalahan ucap atau kata selama acara berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Terima kasih semua, terima kasih, sehat-sehat semua. Kita pamit ya. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Heri, terima kasih semua yang doain kita. Izin ya. Berserukat.